Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita tentang ekonomi teknik. Pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep nilai waktu dari uang. Kita flashback sejenak tentang materi yang sudah dibahas sebelumnya tentang konsep dari ekonomi. Jadi, menyadari kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan di lain pihak kemampuan alam dalam menyediakan kebutuhan manusia tersebut terbatas melahirkan suatu kondisi kelangkaan. Jadi saat permintaan akan suatu sumber daya melebihi dari ketersediaan sumber daya tersebut, maka hal tersebut yang disebut dengan kelangkaan. Orang atau kelompok atau perusahaan yang secara simultan melakukan kegiatan transaksi ekonomi disebut dengan pelaku ekonomi atau economic entity. Nilai ekonomi dari suatu objek akan sangat tergantung dari hukum kebutuhan dan ketersediaan, yaitu hukum supply and demand. Jadi harus diketahui saat supply melebihi dari demand, maka harga akan rendah ya. Tetapi ketika supply lebih rendah daripada demand, artinya sumber daya lebih sedikit daripada permintaan yang ada, maka harga akan naik. Ini adalah siklus kegiatan ekonomi perusahaan berdasarkan perputaran uang. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan tentang adanya suatu perusahaan, baik perusahaan barang ataupun jasa, membutuhkan suatu kapital modal yang akan diinvestasikan pada unit usaha sehingga menghasilkan fasilitas produksi mulai dari mesin, sumber daya, material, metode, money, kemudian menghasilkan suatu cash out ya, pengeluaran dari perusahaan. Perusahaan akhirnya akan menghasilkan faktor produksi. Menghasilkan faktor produksi tersebut dijual dan menghasilkan cash in untuk perusahaan dalam bentuk return on investment. Jadi sebisa mungkin industri itu harus nilai ROI harus lebih besar daripada nilai return on capital, pengembalian modal. Mungkin pada awal perusahaan baru didirikan, baru dibentuk, nilai cash out lebih besar daripada cash in, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, nilai cash in akan lebih besar daripada nilai cash out. Ini juga minggu lalu sudah kita bahas tentang biaya serta klasifikasinya. Biaya itu sendiri diartikan adalah sebagai semua pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diukur dengan nilai uang. Klasifikasi biaya itu sendiri kita dapat kategorikan berdasarkan 4, yaitu ada biaya berdasarkan waktu, ada biaya masa lalu, biaya prediktif, ada biaya aktual, kemudian biaya berdasarkan penggunaan. Klasifikasinya ada biaya investasi, kemudian ada juga biaya operasional, biaya perawatan, kemudian ada biaya berdasarkan produk, ini ada biaya untuk pabrikasi, dan juga biaya komersial. Yang terakhir adalah biaya berdasarkan volume produk ya. Jadi biaya berdasarkan volume produk ini dibagi ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, kita lanjutkan materi kita tentang cash flow ya. Jadi kemarin sudah sempat disinggung. Jadi cash flow adalah tata aliran uang masuk dan keluar per periode waktu pada perusahaan. Jadi cash flow ini dibagi menjadi dua, ada cash in, jadi uang masuk umumnya berupa uang ya, berasal dari proses penjualan produk. Kemudian juga ada cash out ya, uang keluar kumulatif dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk modal sehingga menghasilkan cash in. Cash flow yang dibicarakan dalam ekonomi teknik adalah cash flow investasi yang bersifat estimasi atau prediktif. Jadi artinya ini sebuah perencanaan ya untuk mengetahui apakah suatu investasi akan menguntungkan atau tidak.
Kemudian jika cash flow tersebut sudah merupakan perkiraan uang yang akan masuk dan keluar akibat suatu investasi selama umurnya, perlu diketahui apakah investasi tersebut akan menguntungkan atau tidak, ya udah ya tadi. Kemudian jika besaran uang yang akan masuk dan keluar tidak berada pada waktu yang sama sesuai dengan konsep time value of money, maka diperlukan metode perhitungan sendiri yang disebut dengan ekuivalensi nilai uang. Jadi ya ini materi yang akan kita bahas. Jadi time value of money. Apa itu time value of money? Nah ini masih melanjutkan materi cash flow. Jadi dalam penyusunan cash flow ini ada beberapa cara ya. Jadi yang saya contohkan di sini adalah penyusunan cash flow dalam bentuk tabel. Nah ini contohnya, perusahaan merencanakan pembelian suatu mesin produksi senilai 100 juta rupiah yang akan diikuti biaya operasional rata-rata 10 juta per periode. Akibat pemakaian mesin tersebut menjanjikan keuntungan rata-rata sebesar 22 juta rupiah per periode. Di samping itu, pada periode ke-6 akan dilakukan perawatan berat dengan biaya 15 juta. Dan setelah umur pakai habis, mesin dapat dijual 25 juta. Gambarkanlah cash flow tersebut dalam bentuk tabel. Jadi kita identifikasi dulu mana yang termasuk dalam cash out dan mana yang termasuk dalam cash in. Jadi cash out adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, otomatis adalah modal awal untuk mesin produksi senilai 100 juta rupiah. Kemudian biaya operasional, biaya yang harus dikeluarkan per periode untuk melaksanakan atau untuk menjalankan proses industrinya ada 10 juta per periode. Ini periode bisa dalam bentuk bulan, bisa dalam bentuk minggu, bisa dalam bentuk tahun ya, tergantung interval yang ada. Kemudian akibat pemakaian mesin tersebut menjanjikan keuntungan rata-rata 22 juta rupiah per periode. Nah ini dapat dikategorikan sebagai cash in, pendapatan ya. Jadi keuntungan yang dapat diperoleh adalah 22 juta rupiah per periode. Di samping itu, pada periode ke-6 akan dilakukan perawatan berat dengan biaya 15 juta. Nah, ini ternyata ada pengeluaran untuk biaya perawatan, perawatan berat senilai 15 juta. Dan setelah umur masa habis mesin dapat dijual 25 juta. Nah, ini misalkan setelah bisnis itu sudah tidak dilanjutkan, maka mesin yang tadinya 100 juta setelah masa pakai ternyata masih bisa dijual ya senilai 25 juta. Nah, ini cash flow-nya. Jadi periode 0 ini adalah periode awal, jadi nilai investasi awal ya untuk mesin senilai 100 juta rupiah cash out. Kemudian mulai masuk ke periode akhir dari periode 1 ini perusahaan akan mengeluarkan biaya operasional 10 juta dan sudah mulai mendapatkan keuntungan senilai 22 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan periode N, itu artinya tergantung masa perusahaan itu berjalan. Nah, kemudian di periode ke-6 ada perawatan berat dengan biaya 15 juta rupiah ya. Jadi cash out 15 juta rupiah ditambah dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan pada periode ke-6, jadi senilai 25 juta rupiah ya, cash out pada periode ke-6. Dan ini seharusnya tertulis juga 22 juta rupiah ya. Jadi setiap periode ada cash in senilai 22 juta rupiah. Nah, kemudian berlanjut sampai periode ke N pun akan sama. Nah, pada akhir periode cash in ataupun pendapatan dari perusahaan akan ditambahkan dengan masa habis mesin ya. Jadi sisa mesin yang masih dipakai dijual seharga 25 juta rupiah sehingga didapatkan 22 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah 47 ya. Ini adalah gambaran untuk cash flow lengkap. Nah, selain cash flow lengkap, kita juga dapat menampilkannya dalam net cash flow. Artinya ini sudah harga fix ya. Jadi antara cash out dan cash in sudah dijumlahkan. Jadi berapa sih sebenarnya aliran dana yang ada dalam perusahaan tersebut? Nah, periode 1 keluar 100 juta rupiah. Kemudian mulai
periode 0 ya. Awal ini investasi untuk mesin senilai 100 juta rupiah. Kemudian di akhir periode 1 mendapatkan keuntungan 12 juta rupiah. Dari mana? Yaitu pendapatan periode pertama 22 juta rupiah dikurangi dengan biaya operasional senilai 10 juta rupiah dan seterusnya. Nah, ini pada periode ke-6 nilai cash out yang didapatkan adalah cash out yang dikeluarkan adalah 25 juta rupiah, ada biaya perawatan dan biaya operasional, sedangkan cash in-nya adalah tetap 22 juta rupiah, sehingga didapatkan net cash flow-nya 3 juta rupiah ya. Jadi cash in dikurangi dengan cash out sehingga nilainya positif. Nilainya negatif ya, karena cash in-nya lebih sedikit daripada cash out. Nah, di akhir periode ke-N didapatkan nilai 37 juta ya. Jadi nilai cash in-nya ada penambahan, jadi sisa mesin dikurangi dengan cash out 10 juta. Jadi ada 30 juta rupiah. Nah, ini yang penting. Jadi pemahaman tentang konsep nilai uang terhadap waktu. Ada sebuah ilustrasi. Jadi, jika kita pernah punya uang 100.000 rupiah 10 tahun yang lalu, tentu masih bisa kita gunakan untuk membeli sejumlah belanjaan keperluan keluarga. Namun bila uang 100.000 saat ini dibelanjakan pada barang yang sama, mungkin hanya bisa dapat setengahnya. Walaupun sebenarnya uang 100.000 waktu itu masih tetap 100.000 seperti saat ini. Tetapi nilai tukarnya sudah berubah. Jadi kita perlu memahami ada dua konsep di sini, yaitu konsep jumlah uang dan konsep nilai uang. Jadi uang 100.000 pada 10 tahun yang lalu itu masih bisa membeli belanjaan keperluan keluarga secara lengkap. Tapi uang 100.000 tersebut ketika dipakai pada tahun sekarang hanya dapat mampu untuk membeli setengah perlengkapan tersebut. Artinya dari sisi jumlah itu tetap sama 100.000, tetapi konsep nilai ataupun value-nya sudah berbeda, karena dulu mampu mendapatkan perlengkapan keluarga yang komplit dan sekarang hanya mendapatkan setengahnya. Hal tersebut disebutkan adanya konsep uang terhadap waktu. Jadi inilah yang disebut dengan time value of money. Nah, ini kemudian kita berbicara dengan bunga. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan akibat pemakaian uang yang dipinjam sebelumnya. Ini bagi yang sudah pernah melakukan pinjaman di bank ya, pasti sudah tidak asing apa itu bunga. Jadi besarnya bunga adalah selisih antara jumlah utang yang dibayarkan dengan utang semula. Jumlah utang sekarang dikurangi dengan jumlah pinjaman semula. Ini contoh sederhananya, perusahaan PT Angin tanggal 1 Januari 2020 meminjam uang di bank senilai 100 juta rupiah, dan pada tanggal 1 Januari 2023 utangnya di bank tercatat sebesar 118 juta. Berapakah bunga yang harus dibayarkan? Jadi bunganya jumlah utang yang sekarang 118 juta dikurangi dengan pinjaman semula 100 juta, jadi didapatkan 18 juta rupiah ini bunganya ya yang harus dibayarkan ke bank. Kemudian ada juga tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga itu didapatkan dari mana? Yaitu bunga yang dibayarkan per satuan waktu dibagi jumlah pinjaman awal dikali 100%. Berapa sih suku bunganya sebenarnya? Jadi adalah 6 juta per tahun dibagi dengan 100 juta. 6 juta itu dari mana? Ini adalah bunga yang harus dibayarkan per tahun ya, karena 18 juta ini hitungannya 3 tahun ya, dari 2020 sampai 2023 didapatkan 18 juta, sehingga bunga per tahunnya adalah 6 juta dibagi dengan 100 juta rupiah ya. Ini jumlah pinjaman awal dikalikan dengan 100%, didapatkan tingkat suku bunga senilai 6% per tahun. Kemudian bunga juga memiliki dua jenis ya, ada bunga sederhana dan bunga majemuk.
Sistem bunga sederhana atau simple interest yaitu sistem perhitungan bunga hanya didasarkan atas besarnya pinjaman semula dan bunga periode sebelumnya yang belum dibayar tidak termasuk faktor pengali bunga. Ini perhitungan bunga yang sederhana. Contohnya adalah Bapak Amir meminjam uang dari temannya 4 tahun yang lalu sebesar 200.000 dengan kewajiban membayar bunga 5% per tahun dengan metode bunga sederhana. Jadi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi tahun pertama ya, Bapak Amir meminjam uang senilai 200.000 rupiah dikalikan dengan bunga senilai 5% per tahun sehingga bunganya adalah senilai 10.000 rupiah per tahun. Dan di akhir periode pertama bebanan yang diberikan adalah 210.000. Kemudian di akhir tahun yang kedua dengan pinjaman awal tetap 200.000 dikali 5%, jadi nilainya sama 10.000. Didapatkan pinjaman akhir periode senilai 220.000. Jadi total bunga didapatkan 40.000 jadi selama 4 tahun. Nah, ini cukup sederhana perhitungannya ya. Nilai yang disebut dengan bunga sederhana. Nah, selain bunga sederhana, kita juga ada bunga majemuk. Jadi apa itu bunga majemuk? Itu sistem bunga majemuk, yaitu sistem perhitungan bunga di mana bunga tidak hanya dihitung terhadap besaran pinjaman awal, tetapi perhitungan didasarkan atas besarnya utang awal periode yang bersangkutan. Ini kata kuncinya adalah bunga yang berbunga. Nah, ini hitunglah persoalan yang sama di bawah ini dengan metode bunga majemuk. Nah, jadi di contoh pertama tadi perhitungan bunga sederhana menggunakan total pinjaman Rp200.000 dan ini juga pinjaman Rp200.000 tapi perhitungannya menggunakan metode bunga majemuk. Tahun pertama, pinjaman awal adalah 200.000 dikalikan dengan bunga per tahunnya 5%, jadi 10.000. Pinjaman akhir periode adalah 210.000. Ternyata dalam bunga majemuk ini yang digunakan sebagai pinjaman awal dari awal periode yang baru adalah pinjaman akhir dari periode sebelumnya. Jadi bukan 200.000 lagi tetapi 210.000 itu sudah mendapatkan pembebanan bunga di awal. Kemudian dikalikan 5%. Jadi didapatkan 10.500. Nah, jadi bunga di tahun kedua yang harus dibayarkan oleh Bapak Amir adalah 10.500 ya, berbeda Rp500. Nah, jadi pinjaman per periode yang dibebankan Bapak Amir 220.500. Dan pada tahun yang ketiga dengan perhitungan yang sama, jadi pada sistem bunga majemuk yang digunakan sebagai pinjaman awal adalah pinjaman akhir periode yang telah dibebankan bunga senilai 5% periode sebelumnya. Jadi dapatkan 11.025. Jadi sampai akhirnya didapatkan total bunga senilai 43.101 ya. Jadi berbeda dengan pinjaman bunga menggunakan metode bunga sederhana. Jadi kesimpulannya dengan demikian terlihat bahwa jumlah bunga yang harus dibayarkan dengan sistem bunga majemuk akan lebih besar dari sistem bunga sederhana untuk pinjaman yang sama. Dan pada prakteknya sekarang ini bank-bank konvensional, bank-bank internasional semuanya menggunakan perhitungan bunga majemuk. Ya, demikian pembahasan kita pada video yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.